wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari boiler air and gas. Nah, jadi catatan pertama yaitu kegagalan ketika menjalankan setidaknya satu kipas udara pemindai bisa menyebabkan pemindai terbakar. Setelah terbakar, tidak bisa diperbaiki lagi selain mengganti ulang RC. Nah, oke, kita lanjut kepada langkah pertama yaitu di sini kita kembali ke main menu dengan opsi warna kuning, scanner and ignitor air fans. Nah, langkahnya yaitu mulai satu scanner air fan. Jadi scanner air fan itu adalah salah satu komponen pendukung dengan fungsi pendinginan flame scanner dan pembersih lensa panel dan lain-lain. Oke, di sini langkah kedua yaitu kembali lagi ke main menu dengan opsi warna kuning yaitu air heaters. Nah, dengan itu jalankan drive out pemanas udara bagian timur untuk memastikan drive motor udara berfungsi secara normal. Nah, di sini update drive out. Drive out berfungsi sebagai menggerakkan peralatan pendukung, juga menjaga efisiensi opsi mendukung keamanan dan operasi darurat. Kemudian langkah ketiga yaitu jalankan fungsi utama pemanas udara bagian timur. Nah, jadi di sini fungsi udara pemanas itu adalah untuk sebagai pembakaran dan pemulihan panas limbah dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah keempat yaitu jalankan drive out pemanas udara bagian barat untuk memverifikasi bahwa penggerak motor udara berfungsi. Jadi di sini kita memverifikasi dulu apakah penggerak motor udara berfungsi atau tidak. Jika berfungsi, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Dan langkah selanjutnya yaitu yang kelima, jalankan drive utama pemanas udara bagian barat. Di sini kita menjelaskan drive utama pada bagian barat. Dengan opsi A yaitu jika drive utama pemanas udara bagian barat berjalan dengan normal, hentikan drive out. Jadi kalau pemanas udaranya di bagian barat itu sudah normal, jadi di sini kita akan menghentikan drive out. Dan langkah keenam yaitu kita masuk ke instructor dengan buka atau pastikan peredam pada tampilan kipas boiler atau instructor dan peredam. Jadi di sini kita buka semua komponen D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 10 dan 11 kita buka semua. Nah, kemudian setelah semua itu dibuka, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu kita kembali kepada main menu dengan opsi warna kuning yaitu bus forced drive fan yellow. Nah, di sini langkahnya yaitu mulai satu pompa minyak pelumas pada kipas FD bagian barat. Jadi di sini loop oil pumpnya itu adalah pompa yang digunakan untuk mengalirkan pelumas ke berbagai komponen mesin yang bergerak. Jadi itu adalah fungsi dari loop oil pump. Kemudian langkah ke-8 yaitu pilih atau pastikan kecepatan rendah pada kipas FD pada bagian barat. Jadi di sini kipas FD itu jangan dijalankan dengan kecepatan tinggi. Jadi di sini dalam kecepatan rendah terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah ke-9 yaitu buka atau pastikan WFD fan discharge shut off damper. Jadi di sini kita akan membuka WFD fan discharge itu shut off damper. Nah, dan langkah ke-10 yaitu buka atau pastikan buka WFD inlet fans hingga 100%. Jadi di sini kita pastikan apakah WFD fan inlet itu sudah mencapai 100% atau belum. Nah, kalau misalnya belum, kita tunggu menjadi 100%. Nah, setelah sudah mencapai 100%, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pindahkan pompa oil pelumas kedua di pada auto. Jadi di sini kita pindahkan oil pompa pelumas yang tadinya start menjadi auto. Dan kemudian langkah ke-12 yaitu kita kembali ke main menu
dengan opsi berwarna kuning, yaitu S Forced Draft Yellow. Nah, di sini langkahnya yaitu start satu pompa oil pelumas pada kipas FD bagian timur. Jadi di sini jangan sampai salah, kita pastikan pompa yang kita jalankan itu adalah pada bagian timur. Dan langkah ke-13 yaitu pilih atau pastikan tombol kecepatan rendah pada kipas bagian timur. Ini sama seperti sebelumnya, di sini jangan memencet kecepatan tinggi. Jadi kita awalnya itu bertahap dari kecepatan rendah dulu. Nah, kemudian setelah pilih tombol kecepatan rendah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu buka atau pastikan EFD Fan Discharge Shut Off Damper. Nah, langkah ke-15 yaitu buka atau pastikan buka EFD Fan Inlet hingga 100%. Jadi di sini kita pastikan apakah EFD Fan Inlet fans sudah mencapai 100% atau belum. Ketika udah mencapai 100%, kita lanjut ke langkah selanjutnya yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan step boiler air and gas. Step berikutnya yaitu buka atau pastikan EFD fan inlet fans hingga 100%. Fan inlet fans di sini berfungsi untuk mengatur aliran udara masuk ke dalam kipas. Step berikutnya, pindahkan pompa oli pelumas kedua di auto. Tujuan utama dipindahkan ke auto yaitu untuk memastikan bahwa pelumas tetap berjalan dengan baik tanpa intervensi manual, juga mendeteksi kekurangan oli dan gangguan lainnya. Step berikutnya yaitu pindahkan output pengontrol nozzle TILT ke 50%. Ini memposisikan pembakaran pada posisi netral dan horizontal sebagai persiapan untuk pembersihan dan penerangan. Fungsi nozzle TILT di sini digunakan untuk memodifikasi aliran udara guna mencapai operasi yang diinginkan. Step berikutnya yaitu masukkan kedua thermoprobes. Fungsi thermoprobes di sini memberikan data suhu yang penting untuk mengontrol otomatis dan pemeliharaan prediktif. Step yang ke-19 yaitu tutup atau pastikan tutup redam shut off fan discharge WFD. Tujuan kita menutup karet tersebut yaitu untuk mencegah kebocoran udara dan gas, dan juga mencegah menjaga tekanan dan aliran udara yang stabil. Step berikutnya, tutup atau pastikan WFD fan inlet fans. Yang berikutnya, mulai motor kipas WFD, biarkan selama 30 detik hingga kipas mencapai kecepatan operasi sebelum melanjutkan ke langkah 22. Step yang ke-22 yaitu membuka damper shut off fan discharge WFD. Setelah kita buka, step selanjutnya yaitu buka juga bagian timur barat WFD fan inlet fans hingga 10%. Step berikutnya, tutup dan pastikan damper penutup EFD fan discharge. Fungsi fan discharge di sini untuk menghentikan aliran udara saat shutdown dan menghindari kebocoran udara. Step berikutnya, tutup atau verifikasi tutup EFD fan inlet fans. Berikutnya, mulai motor kipas EFD. Fungsi motor kipas EFD di sini untuk menyuplai udara ke ruang pembakaran dan menjaga tekanan positif dalam sistem. Step berikutnya, buka damper penutup kipas EFD. Step berikutnya, buka EFD fan inlet fans hingga 10%. Fungsi inlet fans di sini untuk mengontrol udara yang masuk dan menjaga stabilitas operasi dan juga bisa mengurangi getaran. Step yang ke-29, pindahkan pengontrol EFD fan inlet fans ke auto. Fan inlet
fans dipindahkan ke auto yaitu untuk pengaturan aliran udara otomatis dan juga responsif terhadap perubahan beban. Step yang ke-30, pindahkan pengontrol WFD fan inlet fans ke auto. Yang ke-31, pindahkan FD fan master menjadi otomatis. Step yang ke-32, pastikan pengontrol O2 full air ratio dalam manual. Kenapa kita harus memindahkan full air ratio ke dalam manual? Yaitu untuk efisiensi pembakaran yang lebih baik dan juga pengurangan emisi yang lebih baik. Step yang terakhir yaitu sesuaikan output pengontrol O2 atau full air ratio menjadi 60%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Desa Sakti dari tim 46 akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul boiler first preparation, yaitu boiler preparation itu untuk proses penting dalam sistem pembakaran boiler yang berfungsi untuk membersihkan ruang bakar dari gas sisa pembakaran atau sebelum boiler dinyalakan atau dimulai kembali. Oke. Di sini ada perhatiannya, yaitu pada pemulihan unit sebelumnya memulai pembersihan boiler saat start atau run harus direset atau diverifikasikan supaya untuk berada dalam mode start. Oke, dalam mode start itu yaitu untuk supaya itu berfungsinya mencegah akumulasi gas berbahaya dan juga itu menginformasikan sistem siap untuk start. Proses ini menghindar kesalahan dari operasional atau kondisi selama startup. Oke. Jadi kita akan masukin posisinya ke question yang kedua, yaitu unit ini memiliki alarm dari trip boiler berdasarkan gas buang 02. Itu nanti kita ada di alarm, kita klik alarm, baru kita cek posisinya itu furnace high combustion jika gas buang 02 menunjukkan 0,0 selama 15 detik. Yang keduanya itu furnace high combustion trip itu jika gas buang 02 adalah 0,0 dalam 60 detik. Oke. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu pilih tombol fuel oil. Kita ke opsi gas header control yang berwarna merah, terus itu pilih tombol fuel oil atau gas pada main full selector switch untuk mengatur bahan bakar untuk yang akan digunakan. Itu supaya komponen penting dalam sistem bahan bakar mesin untuk memilih jenis bahan bakar yang akan digunakan atau oleh mesin itu supaya tuh fungsinya itu sebagai sumber energi, terus itu menentukan karakteristik pembakaran. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pilih tombol start pada saat start atau run boiler atau turbin. Sini baru tahap keduanya kita sudah tombol start. Baru kita masukkan ke verifikasi atau pastikan apakah turbin akan mematikan boiler atau no, menunjukkan atau tidak. Oke, kita masuk ke judul yang baru, yaitu main boiler purge ignition atau pembersih ketel pengapian, yaitu sistem yang dirancang untuk membersihkan ruang bakar boiler dari udara dan gas yang mudah terbakar. Proses ini memastikan keselamatan dan efisiensi pada operasi boiler. Yang pertama itu kita masuk ke main menu, baru kita pilih opsi boiler first display itu yang warna merah. Lalu kita pastikan semua izin pembersih boiler terpenuhi atau indikasinya hijau semua. Habis itu ada yang di bawah ini, termasuk saya sebutkan satu-satu, yaitu no boiler trip percent. Kedua, at least one FD fan 1. Yang ketiga, stack damper open. Yang keempat, at least one boiler water sirkulasi pump on.
Yang keempat itu drum lever normal. Yang kelima furnace pressure normal. Yang keenam crossover and air heater damper open. Yang ketujuh F atau O, trip valve closed. Yang ke-8 instrument air pressure lebih besar dari 3 bar. Yang selanjutnya itu all gas heater valve close. Yang selanjutnya yaitu all gas heater fan open. Selanjutnya itu igniter trip valve close. Oke, kita masih ada yang selanjutnya lagi all FO pump off, air heater on, airflow between 30% and 40%, no flame detected in furnace. Yang selanjutnya yaitu burner management for normal, dan yang terakhir itu ya igniter face off, itu keadaan posisi indikasi warna hijau. Oke, ini ada catatan sedikit bahwa langkah 3 hingga 7C harus diselesaikan dalam waktu 120 detik yang diperbolehkan oleh ignition file timer atau pembersih boiler lainnya akan diperlukan. Pengatur waktu 120 detik dimulai segera setelah pembersihan berhasil diselesaikan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya itu yang kedua. Pilih tombol pressure start, tombol purge start. Ini akan memulai timer pembersih sampai 5 menit posisinya ya. Oke, ini dari 300 sekian sampai 0 posisinya. Kita tunggu sampai 5 menit. Oke, saya percepatkan videonya ya, biar nggak lama ya berubah ke 0. Oke, habis itu ada catatan lagi, setelah pembersih selesai, ketika timer pembersih dihitung ke 0 dan timer gagal pengabdian atau dimulai, baru kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pilih tombol reset MFT. Nih, tombol MFT ya, saya lingkarin. Yang tahap selanjutnya itu keempat, kita masuk ke main menu lagi, tekan main menu, kita pilih opsi scanner and igniter air fans, itu yang warna hijau, warna kuning ya, maaf, berwarna kuning. Baru kita udah masuk ke opsi itu, kita mulai satu kipas angin ignitornya, tekan udara igniter harus dinaikkan cukup untuk mengubah indikator dan dari alarm ke normal. Itu sebelum mencoba menyalakan ignitornya. Oke, kita start kan ya, mulai kipas dari ignitornya. Tahap kelima yaitu kita ke main menu lagi, pilih opsi gas heater control, itu yang berwarna merah. Kita habis itu lalu kita buka opsinya, kita buka kartu penutup gasnya, open, kita open kartu penutup gasnya ya. Tahap keenamnya itu kita buka kontrol kartu pemantiknya. Oke, setelah itu kita udah open, posisinya kita masuk ke tahap ke-7, yaitu catatan sistem bahan bakar gas memiliki pengontrol tekanan minimum, pengontrol tekanan kepala bahan bakar. Bahan bakar dapat dibiarkan dalam manual selama tahap awal pengaktifan. Ketika pengontrolan tekanan heater gas ditempatkan di auto, output controller fuel master mengontrol tekanan heater gas. Saat fuel master ditempatkan ke auto, unit master kemudian mengontrol tekanan heater gas. Jika kontrol tekanan kepala gas tidak akan menerima perintah otomatis, pastikan itu biasanya berarti sistem udara tidak akan otomatis. Anda tidak dapat mengotomatisasi bahan bakar tanpa udara diotomasikan terlebih dahulu. Oke, ini ada caution atau catatan atau perhatian. Itu ada 2 tombol start ignitionnya, satu di sisi bahan bakar minyak atau di sebelah kiri, dan satu sisi gas di sebelah kanan. Oke, mereka identik dalam fungsi yang sebagai bahan bakar utama. Yang caution itu pemilihan tombol start ignition akan menghentikan menghitung 120 detik pada tampilan pulse. Namun ada timer 120 detik atau lain yang tidak terlihat. Masih menghitung mundur untuk memastikan lampu ignition berhasil dimatikan. Oke. Nah, kita masuk tahap ke-8. Kita tahap ke-8 yaitu kita ke main menu lagi. Kita pilih opsi burner raw, itu yang berwarna hijau. Burner raw, baru kita udah masuk opsi burner raw yang berwarna hijau. Kita
salah satu komputer itu kita startkan ke injection, kita select ya. Baru yang dari 8 itu yang itu pastikan ke ignition valve menunjukkan TR valve lalu buka. Oke. Itu yang keempat ignitionnya ya, kita open kan atau dibuka. Oke. Itu ada lagi selanjutnya pastikan sinyal flame scanner lebih besar dari 50%. Oke, udah kita ubah menjadi 50%. Oke, sinyal flame scannernya ya. Tab C-nya itu pastikan indikator status ignitor menunjukkan ke on. Pastikan indikator status ignitornya itu menunjukkan ke ada on ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih atas presentasi saya dari Bapak 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.